Saat ini kampanye LGBT itu sangat gencar, disisipkan secara halus melalui film, serial TV. Itu kan ada beberapa film-film anak-anak yang secara ketokohannya dia memang secara eksplisit, bukan implisit lagi Bu ya. Tokoh-tokoh di film yang disenengin anak-anak itu dia LGBT, penyuka sejenis gitu. Nah, bagaimana cara membentengi diri dengan narasi-narasi yang dikemas dengan bahasa kasih sayang dan hak asasi manusia Bu ya, gitu. Menjaga HAM kan Bu ya? Iya gitu. Nah, berarti menarik tuh. Jadi HAM dalam Islam tuh malah berpikir jauh. Coba misalnya kisos nih kan menjaga kisos pencegahan. Ya, preventifnya kuat di sana. Fokus kepada kata-kata harus dihukum, harus dirajam. Iya, gitu ya. terfokus di sana. Gitu. Jadi nggak memahami proses bagaimana itu akan terlaksana, bagaimana proses yang kayak tadi Bu ya, padahal kalau misalkan dilihat kayaknya nggak mungkin diterapkan, bukan karena nggak mungkin terjadinya Bu ya. Tapi pembuktiannya sulit. Iya, sulitnya itu tuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa, sobat-sobat ribat, pemirsa Nasabi dimanapun saya berada. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi bersama guru kita Buya Asfi, bersama ketua RT kita. Gara-gara episode sebelumnya pakai batik nan indah dan cantik, kita nisbatkan sudah sebagai ketua RT di acara Nasabi, gitu ya. Siap. Ya Teh. Iya siap. Panggilannya Teh gitu ya Teh. Siapa? Ya Allah. Baik, untuk memulai acara kita hari ini, mari kita buka dengan berkirim Fatihah kepada Sayyidina Rasulullah SAW, kepada guru-guru kita, kepada seluruh aulia Allah Ta'ala. Kita mohon berkahnya, mudah-mudahan kita dapat manfaat dan barakah di acara ini. Allahumma al-Fatihah. Amin. Bu Asfi, ya, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Gimana perjuangan di WhatsApp apa? Alhamdulillah Bu ya. Gitu Bu ya. Ini kita langsung aja ya tuh ya. Kita langsung aja tanpa basa-basi kita buka. Nggak ada pertanyaan dadakan kemarin kan? Ada sebenarnya Bu ya. Ada sebenarnya Bu ya. Kalau direncanakan bukan dadakan lagi Bu ya. Iya juga sih. Tapi ini aja sebagai variasi Bu ya. Nanti barangkali di tengah kita berbincang-bincang tiba-tiba ada pertanyaan letupan lagi barangkali, atau pertanyaan yang sudah disimpan tadi nanti iya itu kita tanyakan gitu. Nah, ini kita buka ini Bu ya, pertanyaan dari pemirsa Nasabi Bu ya. Ini ternyata lumayan dibombardir beberapa pertanyaan. Barangkali ini dari satu penanya atau beberapa grup penanya, saya juga nggak tahu nih Bu ya, karena ada 1, 2, 3, 4, 5 yang kaitannya kurang lebih terkait dengan LGBT Bu ya. Horor banget. Horor Bu ya. Mungkin karena akhir-akhir ini ada semacam data yang sebenarnya sudah dikonfirmasi, katanya Indonesia itu peringkat 5 internasional ya untuk apa ya? Kita nyebutnya apa ya? Pengidap. Iya. Jumlah terbesar LGBT di dunia, peringkat nomor 5 yang itu pun sebenarnya sudah dibantah oleh Kominfo, katanya ini hoax. Tapi kemudian saya coba searching, ini katanya setidaknya estimasi kalau dari Kementerian Kesehatan dan beberapa lembaga riset independen itu 3% Bu ya. Nah, 3% dari jumlah penduduk kita ya berarti sekitar 7-8 juta. 8 juta orang gitu. Nah, pertanyaannya ini Bu ya, yang terkait dengan LGBT, saya summary-kan aja ya Bu ya. Kurang lebih gini Bu ya. Saat ini kampanye LGBT itu sangat gencar, disisipkan secara halus melalui film, serial TV. Itu kan ada beberapa film-film anak-anak yang
secara ketokohannya dia memang secara eksplisit bukan implisit lagi Bu ya, tokoh-tokoh di film yang disenengin anak-anak itu dia LGBT penyuka sejenis gitu. Nah, bagaimana cara membentengi diri dengan narasi-narasi yang dikemas dengan bahasa kasih sayang dan hak asasi manusia Bu ya, gitu. Jadi kalau kita tidak artinya toleran atau gimana lah gitu kepada mereka, itu ya berarti syariat Islam tidak manusiawi seperti itu, kayak gitu Bu ya. Dan ada beberapa juga, memang ada beberapa mungkin Buya bisa sampaikan juga penerangannya, penjelasannya. Beberapa forum-forum itu juga menyerang misalkan dengan hukum bahwa di Islam ada hukum perbudakan seperti itu Bu ya. Itu kan sudah tidak relevan dengan zaman. Apakah itu masih ada? Kalau apakah sudah dinasah? Apa sih nasah-nasuh ya? Ya gitu. Apa sudah dihapus gitu? Kalaupun dihapus kan kayaknya sudah tidak relevan. Bagaimana kaitannya dengan HAM dan sebagainya, seperti itu Bu ya. Tapi balik lagi ke LGBT ini bagaimana nih? Ini ada juga pertanyaan, bagaimana batasan muamalah dengan rekan yang ya dalam pergaulan kita, dalam keseharian kantor kita kan kita ketemu dengan teman-teman yang majemuk Bu ya. Nah, artinya kalau ternyata rekan kerja kita, rekan kantor kita, rekan bekerja kita, atau bahkan rekan bisnis kita ada yang seperti ini, batasan muamalahnya seperti apa Bu ya dengan teman-teman ini. Barangkali itu Bu ya, batasan muamalah, bagaimana kita bersikap dan jadi, bagaimana dengan konklusi pertanyaan seperti situ aja apa gimana? Ada kegelisahan nggak oleh penanya gitu? Kayaknya dia ini kayaknya dia ini yang terakhir ini yang tadi saya bacakan Bu ya. Bagaimana cara membentengi diri dengan narasi-narasi yang dikemas dengan bahasa kasih sayang dan hak asasi manusia namun bertentangan dengan syariat. Dan kalau saya pribadi juga kadang-kadang kalau ngobrol dengan teman-teman yang kok gitu istilahnya, kok syariat Islam sedemikian sedemikian kakunya ya, seolah-olah jadi tidak luas dengan HAM dan sebagainya, misalkan yang hukum-hukum potong tangan dan sebagainya gitu kan, hukum pancung. Terus kalau yang ini dengan bagaimana kita bersikap dengan LGBT, kayaknya dia kegelisahannya nih, pertanyaannya nih, bagaimana ketika syariat Islam, hukum syariat fikih kita itu dibenturkan dengan tren kekinian kaitannya dengan HAM, gitu Bu ya. Berarti sebetulnya dari narasi pertanyaan itu lebih khusus kepada sikap ya, sikap kita, bukan bagaimana orang LGBT itu udah lewat sebetulnya. Udah lewat artinya tidak mempertanyakan mereka, hukum. Bagaimana mereka gitu itu enggak. Tapi lebih kepada interaksi kita, Pak. Kemudian interaksi kita. Dan isu-isu yang dibungkus dengan HAM, narasi dengan HAM gitu, itu seperti apa? Kok segitunya sih bersikap pada mereka gitu kan? Iya. Yang pertama LGBT, orang-orang itu kan pertama itu manusia. Ya, manusia toh. Yang kedua tidak ada manusia itu yang pure, bersih, higienis, pasti ada kesalahan. Ya. Kesalahan itu sifatnya perilaku yang dimaklumin. Bisa juga kesalahan itu masuk dalam bentuk perilaku yang aneh lah dalam pandangan manusia selama ini. Contohnya ya penyimpangan itu. Saya langsung aja bilang penyimpangan. Memang penyimpangan. Ya. Memang penyimpangan. Coba dari bahasanya apa tuh Pak? LGBT itu apa panjangnya? Lesbian, gay, ya, transseksual, biseksual, transseksual ya. Gay apa gay? Lesbian, gay, biseksual, kemudian T-nya transseksual. Berarti kan ada kelompok di sini nih. Iya. Itu yang apa ya? Secara keilmuan yang sudah matang selama ini aja, ilmu sosial kah, ilmu psikologi kah, apalagi ilmu agama, ini sudah termasuk kategori yang beda dari kewajaran. Secara psikologi pun udah nolak model ginian gitu. Sosial pun udah nolak model beginian gitu. Apalagi agama. Berarti yang tinggal bagi kita terhadap orang-orang itu dia itu adalah manusia, itu aja. Yang tinggal bagi kita ya. Bagaimana interaksi kita dengan mereka? Yang pertama ya karena mereka manusia. Terus bukan berarti kita memaklumin perbuatannya, sikap perangainya, bukan berarti kita memaklumin. Tetap kita itu kalau masih orang yang masih tahap-tahap kena gejala, itu insya Allah masih bisalah
diperbaikin gitu, didekatin gitu, barangkali dia bisa berubah. Tapi memang sependek yang saya dengar ya, orang-orang yang mengalami terjangkit oleh penyakit ini itu memang susah diobatin, karena dia masukin akal pikiran yang terdalamnya, nggak tahu sudah bersarang atau bagaimana lah itu di otak terdalam itu, sehingga susah. Seperti ibarat naluri makan gitu loh. Naluri makan, karena sudah ini kayak menular banget tuh buat apa, menular banget, bahaya. Karena nggak kenal strata manusia kan. Ya, kenal kan? Ya, nggak kenal. Mau orangnya dikenal agamis kan, mau tokoh agama kan nggak ngaruh. Oh, ya mungkin ngaruh, pertanyaan ini muncul dengan yang kasus-kasus. Bisa jadi orang yang dikenal seorang kiai, bisa jadi kena, bisa jadi orang-orang yang pokoknya intilah orang-orang agamis lah sangat bisa kena gitu loh. Ya kalau kita berbahasa akidah ya, yang namanya setan itu siapa aja digoda gitu kan. Nah, sekarang kita beranjak ke sisi metodologi pendekatan sosialnya, bagaimana sih kita terhadap mereka gitu. Bukan berarti kita itu menjauhi orang itu, tidak. Jadi kalau misalnya tadi teman sekantor gitu ya. Ya, bagaimanapun posisi dia seperti itu, tetaplah orang yang manusia yang kebetulan dia sedang jatuh kepada kemaksiatan. Nah, ketika dia tidak melakukan dosa itu, status dia tidak sedang berdosa itu. Ya kan? Sama dengan dosa-dosa lain. Orang dikatakan berdosa ketika melakukan aksi dosa itu, dia berdosa. Misalnya orang yang dikatakan pembunuh, ketika dia berhenti membunuh, dia jalan dalam kesehariannya, di saat itu dia statusnya berdosa enggak? Enggak kan? Dia berdosanya ketika melakukan aksi pembunuhan. Seorang pencuri, kapan dia statusnya berdosa? Ketika dia melakukan aksi pencurian. LGBT, kapan dia berdosa? Ketika dia melakukan aksi LGBT-nya. Ya, ketika itu. Dalam kehidupan sehari-hari dia berdosa enggak? Enggak. Tapi apakah ada dosa yang sedang disandangnya atau jejak-jejak dosa? Kalau dia belum bertobat tentu ada dong. Sama seperti pemaksiat lain. Itu hanya ragam kemaksiatan yang memang pernah ditulis juga oleh Imam Az-Zahabi, kitab Al-Kabair, Imam Ibnu Hajar Haytami dalam kitab Az-Zawajir itu ensiklopedi dosa-dosa besar. Itu sudah ada kan, apalagi sejak masa Nabi Lut kan sudah ada tuh. Ya. Itu. Jadi manusia tidak lepas dari kesalahan. Nah, sekarang mereka menuntut hak nih. Menuntut hak diakui. Satu-satu negara di ASEAN sudah mengakuinya apa? Enggak tahu apakah ini hoax, apakah memang diakui negara atau apa gitu kan, cuma dinarasikan sudah diakui negara. Kan kabarnya salah satu negara ASEAN gitu kan. Apa namanya? Negara apa? Thailand bukan ya? Kabarnya kan begitu gitu kan. Kabarnya begitu. Tapi betulkah secara resmi negara mengakui mereka? Kan belum tentu tuh. Enggak tahu, jangan-jangan narasi kelompok mereka aja gitu. Diakui begitu. Nah, itu mereka masuk ke situ. Nanti beranjak ke negara kita, nanti mereka juga minta pengakuan juga. Lewat apa? Pintu HAM tadi. Iya. Nah, ini HAM ini sangat liar sekarang itu di pemahamannya. Contoh aja yang terbaru masalah begal kan. Masalah begal gitu. Nah, gimana kok nggak boleh kita sampai bertindak lebih kepada pelaku begal gitu. Dengan alasan HAM katanya. Terus bagaimana? Ya cuma mereka mengatakan preventif aja, nggak usah keluar. Kan kadang-kadang sesuatu yang baik tapi kadang-kadang konyol gitu. Nggak usah keluar malam gitu. Ya kadang kalau orang keluar ada keperluan gimana? Terus kalau udah begal diserahin aja gitu, diserahin itu aja. Nah itu kadang-kadang belum ada sih patron HAM itu yang seutuhnya di negara kita itu. Agama kan belum diikutsertakan sepenuhnya di sana. Ya. Bahkan di hadis Sahih Muslim itu bahkan ada loh izin dari Rasulullah ketika nyawa kita terancam, jelas dia membawa senjata, begal kita, ngerampok kita. Kalau dia sampai menyerang kita, ingin bunuh, kita boleh balas bunuh loh. Kalau kita nggak mati, kalau mati duluan gimana balasnya? Gitu kan? Iya. Jadi kita boleh membunuh orang yang mengancam
sebelum kita terbunuh. Enggak, Kalau sudah terbunuh nggak bisa kan? Dia terbukti menyerang. Iya, terbukti. Ya, cuma kalau hanya sekedar dia ngancam-ngancam doang, di mulut saja. nggak boleh. Ya, kalau udah sampai action, wah. Ya gitu udah kan. jelas dia menyerang. Lalu kita bela diri. Nah, itu boleh tuh di Sahih Muslim ada hadis Nabi itu jika kasus rampokan itu. Jadi HAM itu sebetulnya hak azazi manusia gitu. Ya. Apa hak azazi itu apa? Hak dasar, hak pokok. Iya. Asas pokok. Nah, sebetulnya nih Islam itu sudah punya konsep HAM itu yang disebut dengan maqasid khamsah. Itu kan ada guruannya kan. Iya. Jadi pemirsa sebenarnya kita ada bintang tamu, namun beliau belum berkenan untuk duduk bersama kita. Iya. Nanti boleh. Jadi soalnya nanti kita tarik beliau. Iya. Apa itu udah? Maqasid khamsah tujuan agama itu kan ada 5, bukan balon, bukan. Iya, apa hifzun nafsi. Apa lagi? Ini nggak bisa gitu kan? Ini harus ditarik. Nggak bisa. Nggak, definisi hifzuddin. Iya. No problem. Asiknya Dina Sabi. Iya. Alhamdulillah kita punya banyak ini Gitu. sumber ilmu ya. Gitu. Buya, Devi, kakak kandung spiritual, kakak kelas di pondok dulu. Siap. Jadi itu ada Devi ya. Tadi apa? Pembahasan kita tadi apa? Hak asasi itu Hak asasi manusia itu sebetulnya sudah ada di Islam. Dirumuskan dalam 5 atau 6. 5 ya. 5. Apa itu yang pertama itu? Hifzuddin. Mau menjaga agama, Kedua disebut dengan hifzun nafs, menjaga jiwa, yang ketiga disebut dengan hifzul aqli, Menjaga akal. menjaga akal, yang keempat disebut dengan hifzun nasal, Menjaga turunan. menjaga turunan, yang terakhir disebut dengan hifzun mal, menjaga harta. Ada tambahan satu sebenarnya, itu adalah menjaga lingkungan. menjaga Zubiha. Lingkungan, tapi Imam Setibi kan tidak memasukkan yang ke-6 ini sebagai maqasid syariah yang 5 itu. Prinsip pokok dalam syariat. Oh iya. Mufakat. melindungi agama. Jadi prinsip beragama syariah itu melindungi agama, Makanya kemudian melindungi kenapa jiwa, ya kita diperintahkan untuk jihad, itu adalah untuk melindungi agama. melindungi agama. Kemudian yang kedua, kenapa mesti ada kisas? Kisas Ya, artinya melindungi. nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata. Itu artinya adalah guna untuk melindungi Jiwa. 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 Kemudian kenapa ada perintah menjauhi khamar? Innamal khamru wal Menjaga maisir akal. wal ansabu azamu rijsun min amali syaitan. Ini gunanya adalah untuk Menjaga akal. menjaga akal. Lalu kemudian kenapa kita dilarang untuk melakukan zina? Itulah dalam rangka untuk menjaga keturunan. Nanti setiap anak yang lahir itu jelas nasabnya kepada siapa. Baru yang terakhir disebut dengan hifzul mal. Makanya dalam Al-Quran ada as-sariku, as-sarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Jadi kurang lebih ya menjaga HAM kan dia. Iya. Gitu. Nah, berarti menarik tuh. Jadi HAM dalam Islam tuh malah berpikir jauh. Ya. Coba, misalnya kisos nih Oh. kan menjaga kisos itu- Pencegahan. oke. Ya, preventifnya kuat di sana. Kemudian di Al-Quran ada ayat ini. Wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam aktivitas, dalam aksi kisos itu ada kehidupan yang nyata loh di balik itu. Coba kalau tidak ada kisos, orang bisa sembarangan bunuh gitu kan. Ya. Dengan ada kisos terminimalisir kisos. Ya. Pembunuhan. Oh iya. Tes saja di negara masih ada sekarang kisos. Iya. Ya. Terserah dia murni syariat Islam atau tidak. Yang penting dia menerapkan kisos. Gimana persentase pembunuhan negara itu? Jadi ingat Kecil. jadi ingat kajian Anwar Qudsiah beberapa minggu yang lalu ya. Apa kalau denda untuk kisos itu? Oh, Nilainya? Diat. Nah, Diat. ya kalau tidak kisos silahkan diat.
tapi dianya 100 sekian, enggak 100, kalau dikonversikan ke miliar 100 sekian, 120 miliar kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi sudah terbayang kan, artinya pada waktu itu BSB bercanda kalau memang tanda kutip mau membunuh kan, ya kalau tidak mau kena kisah siapkan 120 miliar gitu kan. Itu juga kalau keluarganya mau menerima kan gitu kan. Itu mencerminkan betapa bahwa sebenarnya gitu berat loh gitu. Jadi ya jangan coba-coba menyentuh hal itu gitu ya, Bu ya. Jadi sifatnya hukum HAM di Islam itu secara mendalam, secara filosofi lebih kepada pencegahan gitu ya, dibuat sedemikian berat. Tidak hanya pada lapis pertama, ini terbunuh nih gitu kan. Ini akhirnya dia mati di kisos. Akhirnya tangannya kepotong nih gitu kan. Itu kan berpikir pendek namanya. Tidak melihat jangka panjangnya. HAM itu harus jangka panjang. Tidak hanya pada lapis pertama aja. Ya kan kehidupan panjang lah. Istilahnya negara itu ada generasi-generasi kan. Bagaimana ke generasi ke depan gitu kan. Kalau tidak ada preventifnya. Jadi HAM itu sebetulnya menjangkau ke sana. Itu sudah ada di Islam tuh yang tujuan disebut dengan maqasid khamsah itu kan. Tujuan agama diturunkan itu dirumuskan minimal 5 itu. Nah, sudah ada toh? Sudah gitu. Nah, barangkali yang khusus dengan pertanyaan tadi tuh, Bu ya, yang LGBT berarti melindungi, bertentangannya dengan HAM di Islam adalah menjaga keturunan tadi kan? Karena kalau LGBT, ya gimana akan menjaga atau jangankan menjaga, meneruskan keturunan saja tidak mengalami seperti itu ya, Bu ya? So, kalau sekiranya LGBT itu nanti yang laki-laki penyuka laki-laki kan, atau perempuan penyuka perempuan, sebenarnya memang keturunan itu kan penting. Karena dalam pernikahan makna dari nikah itu sebetulnya adalah apa maksudnya itu keturunan untuk melanjutkan keturunan, bukan hanya sekedar untuk menyalurkan unsur biologis saja. Nanti keturunan itu terjaga. Nah, makanya kemudian ketika ada umpamanya seperti maka syariah salah satunya itu adalah menjaga keturunan, karena nanti orang tidak mudah saja melakukan seperti itu. Daging, pemirsa, daging semua. Alhamdulillah. Nunggu saya. Kurban udah berapa minggu? Masih ada dagingnya, Bu ya? Masih daging. Alhamdulillah, ya Allah, gitu. Ceritanya. Nah, kalau hubungan sikap tadi ya kembali seperti tadi ya, kalau kaitannya dengan muamalah ya gimana, Bu? Ya biasa aja gitu. Ya biasa aja, tapi bukan berarti kita tidak ada empati ya. Jangan berarti cuek, apa kata orang, cuek bebek. Cuek bebek kapan cueknya? Cuek bebek gitu kan, enggak cuek. Kita biasa aja, tapi tetap aja advice secara bertahap gitu kan. Ikutilah metodologi dakwah gitu kan, ya ngalir gitu kan tanpa diketahui. Tapi diakui memang ini termasuk penyakit yang sulit diobati. Susah sekali, masa main anggar gitu kan, lucu. Gitu. Oke, siap. Jadi dengan ini tadi semua pertanyaannya insya Allah bagaimana kita bersikap, terus bagaimana kita memposisikan HAM tadi, karena ternyata ya HAM Islam HAM-nya lebih advance lah gitu ya, Bu ya, kurang lebih seperti itu. RT ada satu lagi masalah perbudakan tadi. Oh iya, perbudakan. Oh, ya, justru pada masa Rasulullah itu malah semakin pengurangan. Awalnya perbudakan dulu, ngeri lah perbudakan pada awal-awal itu. Kan mau ada warisan Romawi entah Yunani, bagaimana sistem perbudakan pada masa itu. Kemudian pada masa Rasulullah itu justru dikikis, malah dihapus sudah. Dihapus. Kalau sekarang jadi perbudakan itu namanya ada istilahnya, cuma nempel istilah doang. Ya ada sekarang. Izin ya, itu artinya memang benar-benar dihapus secara. Jadi barang jualan bisa dijual loh. Sampai sampai dibahas jadi bikin. Human trafficking bukan? Human trafficking itu yang sekarang itu yang sekedar memakai nama itu. Padahal yang asli perbudakan itu sudah dihapus, nggak ada lagi itu. Perbudakan yang sebenar-benar perbudakan pada masa silam itu yang pernah dialami pada masa Rasulullah yang kemudian dihapus itu adalah perbudakan seorang budak tuh ya kayak jadi barang. Nilainya separuh manusia nilainya. Nilainya separuh manusia. Bahkan kalau ingin budaknya perempuan harus nikah. Enggak harus nikah sampai segitunya. Akhirnya dihapus.
Izin Bu ya, yang akhirnya dihapus ini memang secara di kitab fikih misalkan atau di imam-imam mazhab itu memang tersurat atau gimana? Kan di hadis Nabi dijelaskan dihapusnya itu. Rasulullah udah menghapus pada masa beliau. Nah, kenapa sampai di kitab fikih kenapa masih dibahas? Nah, itu kenapa itu? Kenapa masih dibahas? Atau semacam mendeskripsikan kejadian pada masa lampau gitu? Ya, bisa jadi memang untuk mendeskripsikan kejadian masa lampau. Tapi sebenarnya memang Nabi kan sudah berusaha untuk menghapus. Artinya mungkin dengan terus berkembangnya zaman sehingga kemudian perbudakan itu tidak dibolehkan. Apalagi sekarang dengan adanya muncul HAM itu sekarang. Atau ada kemungkinan nggak suatu saat ada perbudakan? Mungkin lagi Bu ya. Coba gini Pak Taban. Nih, Iya. Ada dulu. Bisa jadi ya. Iya. kita dulu nih. Ini di masa perbudakan sudah dihapus nih. Di era perbudakan sudah dihapus, masih aja ada orang yang human trafficking gitu kan? Iya. Traffic ya? Manusia macet ya. Zaman sekarang. Coba seandainya Rasulullah tidak hapus, kira-kira terjadi bagaimana tuh? Di zaman sudah dihapus aja nih perbudakan, masih ada orang coba-coba mempraktekkan seperti ini. Gimana kalau masih ada? Jadi Rasulullah itu, beliau diutus tuh sering menurunkan grafik sesuatu hal-hal yang tidak humanis gitu, sering perbudakan. Bahkan mau maaf aja, poligami aja, itu penurunan. Aslinya dulu itu satu laki-laki itu bisa banyak gitu. Pada masa oleh Al-Quran diturunkan jadi maksimal 4. Jangan-jangan nih, ini asumsi aja ya. Kalau Rasulullah masih umur beliau tambah 10 tahun lagi dan Al-Quran masih turun, jangan-jangan tuh jadi 1 doang. Isyaratnya udah ada soalnya. Jika kamu khawatir tidak bisa berkuadil, 1 aja. Karena Rasulullah kan wafat umur 63 gitu kan. Dari masa beliau awal sampai akhir aja dikurangin tuh. Apalagi kalau tambah lagi umur beliau 10 tahun, bisa jadi cuma 1 doang. Itu doang yang dibolehin. Itu. Iya, ini tadi Bu ya, terkait dengan pernyataan Bu ya tadi, apakah mungkin terjadi gitu artinya di masa depan. Nah, saya teringatnya dengan tayangan di YouTube hukum persaksian zina Bu ya. Jadi kalau untuk persaksian zina kan 4 orang. Ya benar ya, ya 4 orang. Nah, dan itu harus disaksikan oleh mata kepala si saksi. Nah, pertanyaannya pada saat itu beliau pernah nanya ke guru beliau adalah bagaimana dengan perkembangan video sekarang? Misalkan ada CCTV. Nah, secara CCTV kan ada itu, terlihat nyata gitu. Apakah persaksian dengan CCTV bisa menggantikan 4 orang saksi itu? Nah, pada saat itu kan dijawab tidak boleh. Nah, sempat iskal, janggal. Kenapa sih nggak boleh dengan apa kita tidak ini dengan perkembangan teknologi dan sebagainya gitu. Nah, ternyata justru sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang yang apa istilahnya kalau Google itu nano banana ya apa? Nano banana. Yang bisa create video sedemikian rupa gitu loh. Sehingga seolah-olah saking halusnya itu seolah-olah nyata gitu. Nah, di situ beliau mengambil hikmahnya gitu. Ternyata disinilah hukum Islam tuh ya seperti yang biasa sampaikan tadi dulu kayak visioner ke depan gitu, yang hal-hal yang tidak terbayang pada saat itu ternyata itulah benarnya bahwa kenapa tidak boleh persaksian pakai video. Ternyata video bisa direkayasa, jadi sehingga persaksian itu tetap harus dengan mata kepala. Nah, ini tadi saya itunya Bu ya nih. Jadi ya bisa jadi hal-hal, bisa jadi ya hikmahnya barang ya meskipun hukum Islam atau Bu tak tabudi ya Bu. Kayak tabudi ya terima saja tanpa mencari hikmah. Nah, ya barangkali ternyata ada hikmah-hikmah juga yang kemudian menyusul. Oh, ini loh hikmahnya, ternyata persaksian ini ternyata begini, hukum ini ternyata hikmahnya ke depannya begini. Meskipun pada saat menjalankan kita ya tanpa harus tahu hikmahnya tetap harus menjalankan. Ya mungkin ya orang-orang yang dahulu masa-masa 5 tahun 10 tahun silam yang masih sangat pro dengan teknologi untuk pembuktian itu.
Nggak tahu sekarang kok berubah pikiran bagaimana. Oh iya. Oh, iya juga ya. Kok bisa dipalsukan juga ya. Bisa dipalsukan ternyata Kita dulu gitu. mengatakan nggak bisa, tetap aja ini udah valid. Udah valid. Ada rekamannya loh. Ternyata Iya. rekaman bisa direkayasa dengan teknologi sekarang. Kayaknya udah narik perkataan di sekarang. Oh iya. Itu visionernya syariat Islam itu begitu. Gitu. Iya, luar Jadi biasa. ta'abudi itu hikmahnya sering muncul kemudian. Karena teknologi bantu menjawab gitu. Iya, iya, iya. iya. Gimana aku Reza? Gimana? Izin Buya, tadi kan yang Buya bicara yang Thailand itu ya, sama mengakui gitu. Iya, iya. Mungkin di sini karena Thailand itu secara resmi tahun 2025 itu melegalkan pernikahan sesama jenis gitu. Jadi di sini mungkin mengakuinya itu benar-benar sampai ke diundangkan gitu. Oh iya. Buya. Memang valid tuh. Jadi Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan berlaku 23 Januari 2025 katanya di Thailand. Seperti itu. Jadi ya kalau dari pribadi kita sih ya ini memprihatinkan sekali ya. Sampai dilegalkan secara ini gitu loh. Gitu. Oke, pemirsa, ini alhamdulillah kita juga kedatangan bintang tamu Buya Faiz. Alhamdulillah, Buya Asfi juga sudah hadir bersama kita. Saya sudah. Nah lah Buya. Saya mau pergi ke pulang kampung lagi. Oh. Serius Buya? Serius? Alhamdulillah, berarti ini tadi terima kasih Buya, waktunya benar-benar daging Buya ini tadi. Saya tidak biasa ini. ini gini bro, kita kan biasanya mencoba bikin skenario ya gimana. Ini real loh ini. Iya, ini sebenarnya ini. Luar biasa ini. Karena hilang. Siap. Oke, Terima kasih. terima kasih ya atas ilmunya. Selamat sampai di tujuan. Sampai ketemu lagi. Gus, Faiz, monggo Gus. Wah ini pas banget ya Gus. Sudah. Iya Gus, ini Terlambat tadi beli ini dulu ya. Oh, Buat konsumsi di sini. oh ya Allah. Biar lebih semangat. Selamat gorengan ya. Buat Hilya ini ya. Buat kita ini ya. Gus, ini pertanyaannya cuma satu yang bisa dibuka nih Gus. Itu biar enak ya. Telatnya Bu ya. Oh, ya. Kasih sogok. Nah itu. Ini SIM 2 ini. SIM 2. Jadi gimana pertama kita bahas apa aja nih? Tadi LGBT, nah ini nggak bisa buka ini pertanyaan-pertanyaan yang lain sebelumnya. Ini baru. Jadi begitu ini buka ada 4 pertanyaan terkait itu, Gus. Emang sudah habis Pak pertanyaannya? Yang kemarin tuh udah terakhir tuh. Udah Jadi terakhir? Ini pertanyaan-pertanyaan baru. Oh ya berarti ini antum harus kasih pertanyaan ke Bu Asfi atau ke kita semua. Apa ini temanya apa biar nyambung ini? Tadi LGBT. ham, Ya. kaitannya dengan ham. Gitu. Jadi- Bagaimana syariat Islam itu sering dibenturkan dengan ham. Ternyata hukum fikih di Islam itu malah sangat melindungi ham gitu loh. Seperti itu. Jadi tidak Jadi ada, harusnya LGBT itu dilindungi, Pak. bukan dilindungi. Nah ini pertanyaan. Nah Itu gini. masuk asasi Nih, manusia atau bukan? nah hukum hamnya di Islam adalah tadi melindungi keturunan. Melindungi keturunan. Jadi kalau kita Ada 5 ya. Nasl. 5 tadi ya, melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi harta, melindungi keturunan. Nah kaitannya dengan LGBT justru keberadaannya kalau menurut perspektif kita nih malah melanggar HAM. Jadi keberadaannya bukan HAM tanda kutip ya dalam perspektif hukum Islam, justru melanggar HAM karena di dalam hukum harus ada kesinambungan Keberlangsungan kemanusiaan. Bahkan begini, kalau saya pikir ya dari 5 konsep tujuan Islam diturunkan itu, tadi kan barusan dibilang HAM apa ya? Bahkan mereka melanggar HAM diri mereka sendiri. Itu, ya, LGBT itu melanggar HAM diri mereka sendiri karena fitrah mereka tuh nggak begitu. Ya fitrah mereka nggak begitu. Bukti aja waktu mereka lahir nggak begitu tuh. Bukti aja mereka berumur 2 tahun, 5 tahun nggak seperti itu. Kok tiba-tiba pasti ada nyantol kan di dalam perjalanannya. Itu bukan HAM. Yang HAM itu sesuatu yang sudah dibawa ketika lahir. Sudah dibawa ketika dia selesai masa menyusui. Ya, yang dibawa yang ada menempel pada diri mereka ketika
Mereka umur 5 tahun, 10 tahun. Toh tiba-tiba pada umur belasan tahun tiba-tiba ada nempel gitu. Ketempelan apa gitu. Dan itu enggak berarti sesuatu bukan kemurnian dirinya. Tempelan korin. Ketempelan korin. Nanti ada aja. Jadi kesimpulannya itu apa tadi Pak Tambah terkait itu? Jadi kalau misalkan mereka tuh menggembor-gemborkan itu melanggar hak asasi mereka sebagai manusia. Kan videonya tuh bilang saya antum pemerhati juga ya ternyata. Nah. bukan pemerhati sih. Iya. FYP-nya muncul gitu. Oh iya sama. Saya juga. Mungkin karena memang lagi trendingnya sering banyak yang kayak gitu kan. Jadi kan mereka tuh bilang saya juga manusia gitu. Gitu. Tapi kayaknya manusia kan harus pasti keumuman kita bisa uji konsistensi orang-orang ngomong saya juga manusia itu loh, misalnya LGBT itu. Coba seandainya ada keluarganya yang terbunuh, yang dibunuh sengaja oleh perampok misalnya. Oke. Dia kecenderungannya apa nih terhadap perampok ini kalau di pengadilan? Dihukum mati kah? Pasti orang cenderung hukum mati itu. Iya, membalas seberat-beratnya. Nanti dia bilang saya juga manusia. Dia bisa nggak? Gitu. Mempertanggungjawabkan kata-katanya tadi untuk bela dirinya ke manusia ketika terjadi pada orang yang membunuh keluarganya dengan sadis, orang yang paling dia sayang di keluarganya. Nah, sekarang si perampok, si pembunuh tuh bilang ke si penuntut ini, yang kebetulan penuntut ini LGBT nih, yang berbahasa aku manusia. Nah orang itu bilang aku juga manusia, aku manusia gitu. Saya punya hak hidup gitu. Oh itu beda, itu bukan karena manusia, itu karena kriminalnya. Ya ini yang masalah ente itu juga bukan persoalan kamu manusia juga gitu kan. Gitu masalahnya gitu kan. Nah masalahnya begitu. Ya gitu masalahnya. Banyak orang begitu masalahnya. Kalau lebih gitu. Jadi intinya HAM tuh banyak disalahpahami. Tapi menyikapi dengan keberadaan kayak gitu tuh seharusnya gimana Bu ya? Kalau misalkan kan pasti banyak tuh apakah kan itu kayak penyakit bisa menular tuh ya. Kalau misalkan deket-deket lama-lama bisa ketularan. Apakah bisa menular, bisa menelur? Nah itu ya. Tapi iya soalnya nggak beranak tapi menelur. Iya, bertelur deh. Tapi indikasinya tuh apa Pak? Apa cuma sekedar gini melambai atau saya nggak paham. itu jadi kewaspadaan gitu. Saya nggak tahu. Pokoknya kita itu hidup dalam suasana habit yang biasa ya. Laki-laki gimana sih? Perempuan bagaimana sih? Kita itu otomatis akan mendeteksi kok ada keanehan dengan cara dia. Gesturnya kok bisa berubah, aneh gitu kan. Oke. Itu aja indikator pribadi kita itu melihat orang tuh bisa aja gitu. Nah artinya tuh Bu, kita tuh berarti kan penting untuk menanggulangi agar jangan sampai tuh ada tuh minimal anak kita lah. Kalau anak keturunan kan terlalu minimal anak kita. Nah, terus kalau misalkan salah satu tanda itu orang nggak LGBT kan berarti kan dia menyukai lawan jenis Bu ya. Nah, tapi di satu sisi kita juga perlu berhati-hati biar nggak terlalu berlebihan aja. Nah, sedangkan misalkan ada guru kita menyampaikan justru kalau misalkan di sebuah kelas itu justru kalau misalkan mualimnya itu perempuan itu bisa membuat kenormalan itu muncul nah jadi membatasi gimana misalkan perlunya berhubungan dengan lawan jenis biar nggak sampai jadi berhubungan maksudnya apa nih? Interaksi. berhubungan berinteraksi dengan lawan jenis berinteraksi dengan lawan jenis biar nggak sampai terjangkiti virus itu. Tapi juga nggak sampai ke sisi yang kebablasannya itu, itu kan penting Bu ya. Jadi gimana tuh tawasud di tengah-tengah itu Bu ya? Edukasi dimulai dari pernikahan dulu ya. Ini mulai serius nih. Ini bercanda ya? Makan dulu kayaknya. Mulai dari pernikahan. Jadi kita harus tahu visi misi pernikahan itu apa, gitu kan. Pernikahan itu agama kah atau adat? Kalau saya ngomongnya pernikahan itu agama. Ya, berarti spiritnya harus memang begitu ada Al-Quran kan? Rukun dan syaratnya apa? Terus ketika orang menikah tuh spiritnya harus spirit agama, bukan spirit adat istiadat atau ikut-ikutan orang, ikut-ikutan tren nikah. Orang nikah, kita juga nikah. Jangan begitu. Kita punya FOMO. Kita harus nikah memang karena dia agamanya kita. Gitu. Nah, kemudian terbentuklah keluarga. Kemudian lingkungan keluarga sebelum adanya anak itu kita sudah menjalin komunikasi yang baik antar pasangan begitu ya. Jadi banyaklah hal-hal yang positif yang untuk kita gunakan untuk persiapan kalau ada nih keturunan nanti.
bagaimana pendidikan terhadap anak, hubungan kalau si anaknya sudah remaja nanti bagaimana cara mereka berinteraksi. Terus kalau anaknya laki-laki umur sekian sampai sekian itu kalau bisa banyak interaksi dengan ibu, umur sekian sampai sekian interaksilah dengan ayah lebih dominan gitu. Itu kan bagian dari itu. Itu ada Bu ya, diatur ya. Ternyata memang itu fakta, fakta begitu. Jadi kalau si anak perempuan kalau terlalu agak mengalami terlalu maco. kekerasan oleh ayah, ketegasan lah, ketegasan yang seharusnya untuk anak laki-laki, tapi kepakai untuk perempuan. Itu anak perempuan ini cenderung mudah suka nanti dengan laki-laki. Terlalu menggampangkan maksudnya. Betul sih, sukanya harus sama laki-laki. Tapi masalahnya terlalu mudah jatuh cinta gitu. Kan berbahaya. Karena nggak mendapatkan figur kasih sayang dari Jadi ketika dia sudah dekat dengan sang ayahnya, jadi dia punya standar tinggi nih untuk cari laki-laki besok calon suaminya gitu. Ini nggak mudah. Tapi itu juga yang si laki-laki. Ketika si laki-laki itu ada kecenderungan dia suka sama perempuan atau dia lihat video sholawatan, ada aktris perempuan nih, vokalis perempuan, dia tiba-tiba suka. Padahal nggak bisa dijamah juga tuh orang tuh jauh nih negara mana gitu kan. Dia suka, tinggal diarahkan. Jangan, kamu nggak boleh nggak boleh begitu, bahaya. Itu yang bisa jadi cikal bakal. Jadi LGBT. Jadi pola edukasi dari keluarga itu penting. Jadi ini fungsinya orang tua tuh jangan aware. Susah amat. Harus dari anak kecil itu harus mengerti perkara ini. Itu metodologi mendidik terus ngerti. Jadi jangan sembarang nikah gitu doang, kan? Termasuk planning ke depan kalau punya anak, bagaimana sih edukasi anak itu harus dipikirkan. Jangan asal-asal cerot-cerot doang gitu kan. Itu masalah gitu. Nah ini alhamdulillahnya juga ini kan sebagai bagian dari tim media kita juga sangat berbahagia Bu ya. Kemarin kita masih was-was Bu. Ada 2 orang nih kok yang bujang ternyata salah 2 ini membuktikan bukan LGBT Bu ya. Siapa aja Bu? Siapa aja? Spill. Ya, Ane baru tahu 1. Iya. Oh gitu. Ya nanti di-spill lagi satu. Iya. Ya. Selain kalau bahasa kerennya kan sex education. Education ya. Tapi kayaknya sebelum itu ada namanya education gender. Iya, itu penting. Education gender karena laki-laki itu kodratnya seperti apa, perempuan seperti apa. Dan dari rumah ya. Orientasi seksual itu kemana gitu. Itu kan belum. Itu cuma sex education secara universal doang. Iya. Tapi education gender kan nggak ada. Iya, secara spesifiknya mungkin belum itu ya. Belum maksimal. Education gender ini kan belum. Nah, ini Bu ya, kaitannya dengan penerapan hukumnya Bu ya. Kalau LGBT ini kan hukumannya keras ya Bu, kalau nggak salah dirajam ya. Benar nggak Bu? Dirajam. Ada yang bilang dilempar dari dan gedung gitu. Nah, sedemikian kerasnya. Nah, ini kaitannya kaitannya penerapan hukum Islam Bu ya terhadap sebuah kasus pelanggaran fikih seperti itu. Apakah memang harus dilaksanakan tegas tanpa toleransi, kompromi, atau ada semacam kompromi atau toleransi sebagaimana riwayat kalau nggak salah ya ada sahabat perempuan ya Bu ya yang kalau nggak salah beliau mendatangin Rasulullah mengaku untuk kemudian minta dilaksanakan hukuman rajam. Kemudian Rasulullah menunda sampai sedemikian banyak dengan harapan beliau tidak datang lagi kalau nggak salah satu tawilnya seperti atau memang dilaksanakan atau dengan rahmah seperti itu biar dalam pelaksanaan hukum syariat itu. Unik betul, sebetulnya hukum Islam itu unik. Kadang ketika di teorinya betul-betul tegas, tapi pada prakteknya sangat rahmah. Gini, misalnya kalau pembunuhan itu dibuktikan mudah sekali pembunuhan itu. Itu memang ketika dihukum si pembunuh itu manusiawi seorang itu kadang-kadang enggak ya normal dalam artian ya udah dukung gitu kan dibunuh gitu. Nah untuk penerapan zina misalnya sampai nggak mungkin loh orang tua harus dirajam, orang tua harus dijilid kalau orang belum nikah kan dijilid tuh, dicambuk 100 cambuk.
kalau orang udah nikah, udah zina, secara hukum Islam kan harus dirajam sampai mati, lemparin batu. Itu betulkah terjadi? Yang diriwayat yang saya baca di hadis itu, yang mengalami rajam itu orang yang datang mengaku, dan itu pun Nabi masih membantah. Lah dia datang mengaku tapi kok membantah. Maksudnya membantah itu apa? Coba tarik loh ucapan itu. Itu ketahuan kan sikap Nabi itu, kalau bisa nggak usah deh pakai gitu-gituan gitu. Kalau kamu tarik tuh ucapan, ya udah nggak ada rajam, hilang, udah beres. Nah, sampai berapa kali itu? Belum lagi Imra'ah Ghamidiyah, kemudian satu lagi namanya Ma'il Ansori. Tuh. Kemudian pembuktian zina secara hukum Islam, secara fikih itu tadi apa tadi? Disaksikan Oleh 4 orang laki-laki. ada orang zina sekarang disaksikan. Nggak ada. Pemerkosaan misalnya. Disaksikan, kecuali terjadi namanya kumpul-kumpul rame-rame gitu. Iya. Itu saling menyaksikan kan? Iya. Tahu nggak kerjanya 4 orang itu ngapain buat apa? Harus melihat betul Iya. prosesnya itu. Iya. Harus lihat betul. Emang ada orang begitu? Nggak ada kan orang mumput-mumput kan? Iya. Seakan-akan nggak ada loh prakteknya hukum itu. Nggak mungkin terjadi gitu ya. Iya, nggak mungkin, sulit ya terjadi yang begituan Karena gitu. ketatnya persyaratan. Iya, 4 orang lagi. Siapa juga yang sepakat, yuk kita intip yuk. Nah, orang yang diintip mana mau lurusin. Orang yang diintip mana lurusin, apalagi kondisi terancam. Iya. Ya, kecuali kalau semuanya kompak. Kompak itu baru namanya apa namanya itu Kalau orang penggerbegan. ya penggerebegan gitu kan, terus semuanya saling menyaksikan gitu kan, itu baru tuh bisa tuh Dihukumin. Tapi kalau kasusnya yang seperti personal tadi itu cuma berdua berzina gitu kan, harus ada pembuktian seperti itu. Siapa juga sih ngintip tuh harus sampai 30 cm loh, lihat dekat begini, siapa juga begitu gitu. Iya. Itu uniknya syariat Islam tuh, secara teorinya begitu, tapi secara prakteknya belum tentu dipraktekin gitu. Belum tentu mungkin untuk dipraktekin gitu. Maka sering terjadi penjatuhan hukum itu karena sebab pengakuan si pelaku. Itu pun ketika mengakui pun nggak segampang itu juga langsung diiyain. Nabi langsung menyanggah, nggak mungkin, paling kamu cuma pelukan aja. Nggak mungkin, paling kamu cuma ciuman doang. Sampai begitu Rasulullah. Padahal udah ngaku loh. Apalagi dia nggak ngaku. Nah, Itulah. Jadi kesan ngerinya syariat Islam tuh karena cuma dia asumsi, di angan-angan aja. Pada prakteknya Rahmat ya. rahmat. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, kayak tadi ayat kita baca. Ketika ada qisas itu justru ada kehidupan di balik itu. Kehidupan orang banyak. Ya, coba kalau si pembunuh tuh biarin aja. Pasti akan ada kejadian lagi. Kejadian lagi. Jadi orang-orang tuh melihatnya tuh apa namanya? Misalkan melihat penerapan hukum Islam yang soal tuh ngeri, ganas, segala kata tuh fokus kepada kata-kata harus dihukum, harus dirajam. Iya, terfokus di sana gitu. Jadi nggak memahami proses bagaimana itu akan terlaksana, bagaimana proses yang kayak tadi Bu ya, padahal kalau misalkan dilihat kayaknya nggak mungkin diterapkan, bukan karena nggak mungkin terjadinya Bu ya. Tapi Pembuktiannya sulit. Iya, sulitnya itu tuh Bu ya. Nah, sulitnya pembuktian ini kayaknya itu pun bagian dari skenario Islam betapa berharganya nyawa pada termasuk nyawa si pelaku. Termasuk nyawa si pelaku. Jadi Islam dengan cerdiknya membuat metode persaksian zina itu harus 4 orang, dan 4 orangnya harus sama-sama melototin 8 mata itu. 8 mata ngeliatin proses zina itu betul terjadi. Bukan hanya dempet doang, betul-betul melihat nggak di dalamnya itu. Sampai begitu. Gimana? Emang ada sekarang begitu? Kayaknya itu cara Islam untuk menjaga nyawa si pelaku bahkan. Sehingga dia mengedepankan aspek pertaubatan ya, kemudian kembali. Iya. Tetap harus tobat ya. Iya, makanya kan konteks yang tadi si perempuan itu mengaku ke hadapan Rasul kan sebenarnya kan tahapan awal dari pertaubatan kan mengaku Bu ya. Iya, ngaku. Jadi ada metode apa? Metode ikrar itu tadi itu. Metode hukum dijatuhkan pada seorang itu yang pertama, yang ada metode ikrar, pengakuan. Kayak 2 orang tadi itu. Ada metode pembuktian kayak tadi itu yang diintipin, ya, nggak mungkin terjadi lah misalnya diintipin gitu. Ya. Ini pakai video, ternyata AI juga bisa bikin gitu kan. Iya. Gitu. Jadi dalam penerapannya sangat rahman ya. Potong tangan misalnya, potong tangan itu pun ternyata ada ukurannya juga kapan dia itu dipotong tangan. Terus dia lihat juga sebabnya gitu.
Oh, dia mencurikan apa? Ya, Jadi karena sangat itu kontekstual sangat kontekstual sebenarnya. dipertimbangkan gitu. Jadi kalau udah jadi kebiasaan, ya kebiasaan ya itu. Dan itu pun tetap aja harus ada pembuktian dan pengakuan. Gitu. Sulit sebetulnya kalau kita terapin metode klasik di hukum Islam ya. Kayaknya nggak ada deh hukum terus sampai diterapin gitu. Iya, iya. Maka pada masa-masa khalifah setelah itu melakukan ijtihad, oke deh nyawa nggak dihilangin, penjara. Penjara itu bagian dari apa ijtihad para sahabat Nabi juga itu namanya ta'zir ya. Ya, karena itu melihat makosid dari hukum-hukum Islam yang ada sebenarnya arahnya ke penyesalan, pertobatan dan biar kembali gitu, Bu. Iya, biar kembali dan nyawanya pun terjaga gitu. Oh iya, betul. Kecuali kalau berkaitan dengan nyawa pula dia yang bunuh nih. Ah, itu Kalau dia baru. pembunuh berencana itu. Begitu. Oke. Izin Bu ya. Mungkin kalau kita bicara pertobatan nih, ini bukan tidak mungkin bahwa yang menonton Nasabe ini ada Pendosa. iya atau pelaku. Bukan tidak mungkin loh. Suatu hari mungkin ini kebuka kemana-mana lagi itu atau tadi FYP apa segala macam. Itu Bu ya. Untuk seandainya gitu ini dilihat atau didengar oleh pelaku dan mungkin terbersit pengen bertobat nih Bu ya. Mungkin ada Langkah-langkah. tips atau apapun itu kan buat Saran. orang-orang ini yang mungkin mereka juga merasakan ingin kembali tapi Bingung bingung caranya gitu. atau putus asa atau apa gitu. Mungkin di sini lebih kayak supportnya itu dari Islam itu seperti apa sih Bu ya? Atau mungkin ada tips atau ada apa gitu untuk pelaku nih yang mungkin menonton ini gitu. Iya. Seperti itu. Yang penting nggak secara keaktifan jasad kita, fisik kita itu kita harus produktif ya, bekerja lah, cari aktivitas bermanfaat. Orang mulai masuk ke khayalan-khayalan begitu ketika mulai dia sendiri di kamar atau ada masalah tidak cari solusi yang logis gitu kan. Nah dia mulai ngayal tuh, kemudian tontonan tuh bikin penasaran, bahaya. Gimana sih bahkan sampai bahasa kalau saya berzina dengan perempuan nih orang tuh bisa hamil nanti, kalau sama laki kan enggak. Nah, karena logikanya aneh gitu. Ada sampai begitu. Iya. Ya berarti apalagi pesan selanjutnya ya edukasi dia tuh butuh teman yang positif lah. Kadang-kadang mereka pun udah mager juga, sudah ngeblok dia juga. Saya butuh teman yang mengerti aku. Nah yang mengerti begitu juga. Ya, padahal yang teman yang temannya normal itu justru karena dia mengerti maka dinasihatin. Tapi dalam pandangan dia yang pendek, yang yang PA itu kan pendek akal gitu. Katanya dia tuh nggak ngerti gitu. Padahal justru kan dia ngerti dinasihatin. Tapi boleh dia, kamu gak pengertian perusahaan aku. Ya kan ngeri, ngilu ada dengan laki-laki ngomong gitu tuh. Nggak sesuai dengan maunya nafsu. Iya, mantap. Gitu. Ya cari komunitas yang positif ya. Harus bertekad gitu. Meskipun susah ya. Saking susahnya jadi hukumannya berat banget. Cukup susah sih Bu ya kalau misalkan berbincang dengan jiwa-jiwa lawamah. Itu juga amarah ya. Terima kasih kebersamaannya. Jangan sungkan untuk ngirim pertanyaan ya Gus. Betul, Kita sudah menipis. Pertanyaan sudah habis. Oh udah habis. Ini tadi yang kita bacakan hari ini ya. Kalau nggak ada tanya lagi minggu depan kita gimana syutingnya kan? Jangan salahkan kami kalau Jangan salahkan kami. Oke, mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.